Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan Al-Habib Ja'far Husin Al-Hadar, merupakan keberuntungan kita, keberkahan. Semoga ma'idhah dari Habib Ja'far ini bisa menggugah semangat untuk menghafal dan menjadi santri yang berkah dan barokah. Tafadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sampai di tempat yang penuh berkah, penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah, insyaallah tersambung silaturahmi, Habib. Mohon doanya buat Al-Faqir, Habib. Satu hal saja dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Itu menurut fuqaha, ulama-ulama fikih, itu maknanya bahwa tidak akan bisa sampai kepada menyentuh Al-Quran kecuali kita harus dalam keadaan suci. Artinya nggak boleh memegang Al-Quran itu kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Tapi para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, para sufi, itu memaknainya bukan hanya sebagai ayatul ahkam, bukan hanya sebagai ayat hukum, tapi itu juga bermakna tidak akan sampai bisa memahami Al-Quran kecuali memang hati dan pikirannya itu dalam keadaan suci juga. Maka menghafal, memahami, mendakwahkan Al-Quran itu kuncinya kita dalam keadaan tidak punya kepentingan kecuali untuk qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada motivasi lain, tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, murni dalam niat dan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu ada niat atau tujuan selain itu, maka bukan Al-Quran yang berbicara kepada kita, tapi kita yang mencoba memaknai Al-Quran sesuai dengan selera kita. Itu sekarang banyak kita temui Al-Quran itu sudah ada terjemahannya dan ada riwayat-riwayat, baik itu secara makna, secara asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu yang dipilih sesuai dengan siapa yang mengeluarkan Al-Quran itu. Sehingga kemudian ketika kita membaca Al-Quran, itu sudah membaca Al-Quran versi dari ini, itu dan lain sebagainya. Maknanya itu sudah kecil sesuai dengan siapa yang memaknainya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau memahami Al-Quran atau mendakwahkan Al-Quran, itu kuncinya terlepas dari semua itu. Kita pahami semua pendapat tentang ayat tersebut, kemudian kita sampaikan pendapat-pendapat itu. Kalau perlu ada yang ditaukid dari satu pendapat itu, ditekankan dari satu pendapat itu, maka tekankan, tapi jangan sampai menganggap seolah-olah Al-Quran itu maknanya hanya sesuai dengan pendapat yang kita pilih itu. Karena lagi-lagi bahwa Al-Quran itu jauh lebih luas dari akal, pikiran dan hati nurani kita. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu, ketika kita membaca Al-Quran hari ini, pemahamannya ini, besok pemahamannya pasti bertambah. Bukan Al-Qurannya yang bertambah, tapi ketika pemahaman kita bertambah, pasti pemaknaan, pemahaman, peneladanan kita terhadap Al-Quran itu pasti
akan bertambah sesuai dengan bertambahnya kebijaksanaan, ilmu, pemahaman, pembelajaran dan segala sesuatu pada diri kita. Jadi semakin kita bertambah, semakin makna Al-Quran itu tersingkap. Karena itu meluruskan niat itu penting sekali dalam membaca, memahami, menghafal dan meneladani Al-Quran, dan menjaga adab terhadap Al-Quran seolah-olah ia turun kepada kita, sehingga ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan adab, memposisikan Al-Quran dengan kesadaran penuh bahwa itu kalamullah, bahwa itu perkataannya Allah, meletakkannya tidak sembarangan, membacanya dalam kondisi yang tidak sembarangan, semuanya itu ditata agar Allah berkenan menyingkap makna-makna Al-Quran itu sebagaimana yang perlu kita ketahui dari makna-makna Al-Quran itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita meluruskan pikiran, meluruskan niat, meluruskan tujuan, meluruskan hati untuk memahami Al-Quran. Bukan apa-apa kecuali untuk qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan karena itu insya Allah Al-Quran yang akan membimbing kita, karena kuncinya adalah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kesuksesan kita, ilmu kita, manfaat kita, dakwah kita, semuanya itu kuncinya tidak utamanya terletak kepada pengetahuan kita, tapi keberkahan yang kita dapatkan. Dan keberkahan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan adab. Adab kepada guru, adab kepada Al-Quran, adab kepada teman, adab kepada orang tua, adab kepada siapapun. Adab itu kunci. Karena kalau cari orang pintar yo banyak orang pintar itu, tapi orang yang berkah ilmunya, yang ilmunya itu diminta oleh umat, yang ilmunya itu tersebar di umat, yang ilmunya itu mengubah umat, yang ilmunya itu membuat umat bertaubat, dekat kepada Allah, itu kuncinya bukan pada ilmunya saja, tapi kunci utamanya terletak pada keberkahan kita dalam mencari ilmu itu, sekaligus kerendahan hati kita ketika sudah mendapatkan ilmu, bahwa kita tetaplah santri, kita tetaplah di bawah seorang guru. Itu kuncinya. Makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi itu seorang ahli Al-Quran, seorang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran secara audio. Jadi orang yang pertama punya tafsir Al-Quran versi podcast itu Syekh Mutawalli Sa'rawi. Beliau itu pernah datang ke satu kampung untuk ngaji Al-Quran. Kemudian saking cintanya orang-orang itu kepada Syekh Mutawalli Sa'rawi, sampai semua itu memegang mobilnya, sampai mobilnya itu diangkat. Saking banyaknya dan cintanya kepada Syekh Mutawalli, sampai Syekh Mutawalli itu di dalam mobil, kemudian mobilnya itu diangkat. Kemudian ketika beliau pulang bersama putranya, beliau minta izin berhenti di semacam pom bensin. Kemudian berhenti di pom bensin, kemudian beliau buang hajat di pom bensin dan mendapati kamar mandi pom bensin itu kotor. Kemudian anaknya, putranya yang menunggu di mobil, bilangnya cuma buang hajat, tapi kok lama sekali. Ditandangi oleh putranya. Ternyata putranya itu melihat lengan bajunya itu sudah digulung, kemudian jubahnya itu sudah diikat ke perutnya, kemudian celananya itu diikat sampai lututnya. Beliau membersihkan kamar mandi itu. Kemudian putranya bilang, "Wahai ayahku, kenapa kamu gak manggil saya aja buat bersihkan kamar mandi ini?" Kemudian kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, "Enggak, ini kafaroh, denda atas kemuliaan yang salah sasaran yang diberikan oleh orang-orang desa tadi." Jadi dia menduga saya ini orang mulia. Saya takut, saya tinggi hati, saya sombong, saya lupa diri, sehingga saya mengingatkan diri saya kembali bahwa saya ini bukan siapa-siapa kecuali karena keberkahan Allah melalui Al-Quran yang saya pelajari dan saya dakwahkan kemana-mana dengan membersihkan kamar mandi, bukan masjid, kamar mandi SPBU. Karena itu kunci. Tidak sekali dua kali Al-Quran bilang wahfid janahaka, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu.
Jadi itu kuncinya, bagaimana kita mendapatkan makna-makna dari Al-Quran, adab untuk mengetuk pintu keberkahan, dan kerendahan hati untuk bisa Al-Quran itu dipelajarkan, didakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Al-Quran sering menyindir orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak dapat apa-apa dari Al-Quran. Mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil khimar yahmilul asfara, kata Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang belajar kitab ini, kitab itu, termasuk belajar hadis, belajar Al-Quran, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pembelajarannya itu, kecuali hanya pemahaman, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah adabnya, tidak merubah segalanya. Itu seperti keledai yang membawa kitab itu di atas punggungnya. Ya memang kitab itu penting, tapi ya gak berpengaruh apa-apa kepada keledai itu. Jadi pastikan apa yang kita kaji dari Al-Quran itu merubah diri kita. Saya jadi ingat kisah Ki Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu pernah didatangi, disewani oleh salah satu muhibbinnya, membawa anaknya, karena anaknya ini suka makan permen dan giginya rusak karena kebanyakan makan permen. Kemudian minta tolong ke Mbah Hamid agar dinasehati dan didoakan sehingga anaknya ini berhenti makan permen. Kemudian kata Mbah Hamid, balik lagi 3 hari lagi, nanti saya ceramahin sama doain anaknya. Pulang ayah itu kemudian sambil berpikir, Mbah Hamid ini ilmunya kayak samudra, tapi kok nunggu 3 hari buat nasihati anak kecil agar berhenti makan permen. Dan itu terjawab 3 hari setelah ayahnya ini menunggu dan membawa kembali anaknya ke Mbah Hamid Pasuruan. Jadi kemudian diceramahi sama Mbah Hamid agar berhenti makan permen dan didoain. Kemudian ayahnya ini gak kuat nanya ke Mbah Hamid, kenapa harus nunggu 3 hari cuman nyeramahin dan doain anak saya biar berhenti makan permen? Iya, kata Mbah Hamid, saya itu suka makan gula, suka minum teh, minum kopi, itu gulanya banyak. Nah, saya takut kalau nyeramain dan doain anak kamu agar berhenti makan permen, padahal sayanya suka makan gula. Jadi saya 3 hari berhenti dulu minum sesuatu yang manis-manis agar saya bisa mendapatkan kelayakan untuk nyeramain dan doain anak kamu agar berhenti makan permen yang notabene itu manis-manis tadi. Jadi ini adabnya para kekasih Allah ketika mau mempelajari, meneladani dan menyebarkan ilmu serta mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dijalankan dulu agar ilmu itu berkah, kemudian baru disebarkan kepada orang lain, didoakan kepada orang lain, didawuhkan kepada orang lain gitu. Jadi masuk dulu ke kita, baru kita keluarkan kepada orang lain, baru kita dakwahkan kepada orang lain. Itu mungkin Habib Afwan. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allahumma bisirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi barakatil Fatiha. Al-Fatiha. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأسلافنا الصالحين وخصوصا إلى روح
Habibuna wa syafi'una Habib Ja'far Al-Kaf wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatil muslimina amah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yazilni muzanna mubaraka wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil mu'adhimi sultanik. Subhanaka kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radayta wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma aftah alaina wa bal khair wa bal barakah wa bil nikmah wa bil rezeki wa bil quwwati wa bil sehat wa bil salamah wa bil jannah. Allahumma finna min kulli bala'i dunya wa dabil akhirah wa sarrif anna bil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim saradan min syarril akhirati ghafar lahum lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man nur bisiri wa syiruhu fi halqin ayudin nadirin wa qulubil hasidin wa bagin kama awaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah la ilaha illa anta as'aluka tawiyya qalbi bin nuri hidayatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma di sultanil azim wa limanil qadim wa di wajhil karim wa mani kalimati tamati istajabati aqilasan wa nafsin min anfusil haqqin al-qadrati andarina wa inul jinni wal insi wa sayyatin wa yaqudil ladina kafaru linnaka bi absarihim lama zami'un dhikra yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin istajabil luqmanil hakim wa waritha Sulaiman ibn Dawud alaihi salam wa wadul arsil majid. Tawil umuri tawil umuri tawil umuri wa sahih jasadi wa sahih jasadi wa sahih jasadi wa qadhi hajatina ya Allah. Wa akthir amali ulati wa habibni lin nasi ajma'in وتبعت وتقول من بين آدم عليه السلام كان يقول قولوا على كافرين على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها سمعي وترد بها الفتنة عني. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعنده. اللهم زدنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخل جنة مع الأنبياء عليهم السلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علي من الشر من لا تعديك صدرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين
وبركات في العمر وسعادة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعاملا من الأدب وناسبا من الجنة وناسبا من الجنة وناسبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وإلى حضرة رسول الله الفاتحة. الحمد لله.